Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum Ibu memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada banyak. Biar tahu Ibu absen dulu ya. Ya. Mulanda, Bagus. Silviota, Hadir. Devinta, Hadir. Deva. Hadir. Siapa yang nggak masuk? Anu. Sofi Bun. Oh, Sofi, bentar. Kemana Sofi? Sakit. Kalian udah tahu nggak pelajaran kita hari ini apa? Belum. Bu, itu ada tulisannya Bu. Pelajaran kita hari ini dakwah Nabi Muhammad SAW ada di Madinah. Sebelum memasuki penjelasannya, Ibu akan membacakan judul pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Yang kedua, menyebutkan tantangan dan strategi dakwah di kedua tempat tersebut. Yang terakhir, meneladani semangat dakwah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dakwah. Apa sih dakwah itu? Dakwah adalah upaya mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang mudah, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir yang diutus untuk menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Nah, kalian sudah tahu kan kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir kita? Tahu. Nah, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir kita yang tugasnya untuk menyampaikan dakwah. Nah, mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijak, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Apabila kita ingin mengajak manusia pada zaman dahulu ya, apabila kita ingin mengajak manusia untuk berdakwah, kita harus lembut, sopan, berkasih sayang, tidak boleh arogan, tidak boleh marah-marah. Karena kan kita mengajak umat non-muslim untuk masuk muslim, jadi kita tuh harus sopan, harus mengambil hati umat-umat tersebut. Yang kedua, dakwah Nabi di Mekah 12 tahun. Tolong dibaca Mbak Deva. Dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun. Periode Mekah dari 610 sampai 622 Masehi. Dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Lalu dilakukan secara terang-terangan, menekankan ajaran tauhid, akhlak mulia, dan menjauhi kemusyrikan. Nah, yang pertama, dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun. Dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kan dakwah itu ada dua ya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, Nabi Muhammad itu dakwah di Mekah melakukan dua metode itu. Yang pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua adalah dilakukan secara terang-terangan. Menekankan ajaran tauhid, akhlak mulia, dan menjauhi kemusyrikan. Pertama dulu, awalan dulu, kalau berdakwah Nabi Muhammad itu mengajarkan kita tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, tentang mengetahui bahwa Allah itu satu. Yang kedua, akhlak mulia, mengajarkan untuk terus sopan atau mempunyai sifat yang baik terhadap sesama. Yang ketiga, menjadi kemusyrikan, tidak boleh atau meninggalkan menyembah berhala dan beralih untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tantangan dakwah di Mekah. Ada dua poinnya, yang pertama ditentang dan yang kedua adalah bentuk penolakannya atau bentuk penekanannya. Yang pertama ditentang oleh satu, kaum Quraisy yang takut kehilangan kekuasaan. Yang kedua, tokoh-tokoh Mekah seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Quraisy yang takut kehilangan kekuasaannya, banyak tokoh-tokoh Mekah seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada yang tahu itu siapa Abu Jahal? Kaum Quraisy. Nah, Abu Jahal adalah
kaum Quraisy atau salah satu kaum Quraisy yang menentang dakwah Nabi. Selanjutnya adalah Abu Lahab, yaitu paman Nabi. Yang kedua bentuk penolakan, ejekan dan penghinaan, boikot terhadap Bani Hashim, penyiksaan terhadap pengikut Nabi. Ejekan dan penghinaan, tantangan dakwah di Mekah, Nabi Muhammad itu penuh dengan ejekan dan penghinaan. Beliau diejek, terhina, serta diludahi, ada yang juga dilempar kotoran ya. Itu adalah salah satu bentuk penolakan kaum Quraisy. Selanjutnya hijrah ke Madinah, peristiwa penting Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah ke Yathrib atau Madinah pada tahun 622 Masehi. Tahun hijrah ini menjadi awal penanggalan kalender Islam. Yang kedua juga hijrah menyelamatkan umat Islam, membangun masyarakat Islam yang kuat dan damai. Selanjutnya juga ibu sudah menjelaskan dakwah Nabi yang di Mekah sekarang. Aku menjelaskan tentang dakwah Nabi di Madinah. Mohon dibaca poinnya Mbak Okta. Dakwah Nabi di Madinah membentuk masyarakat Islam yang berlandaskan persaudaraan dan keadilan. Yang kedua, membina ukhuwah antara Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, menjalin perjanjian dengan umat non-muslim atau dagang Madinah. Nah, yang pertama membentuk masyarakat Islam yang berlandaskan persaudaraan dan keadilan. Dan membina ukhuwah antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin kan salah satu kaum yang berhijrah ke Madinah. Sedangkan Ansor adalah Penduduk asli yang berasli ya, orang lokal gitu ya. Membentuk masyarakat Islam yang berlandaskan persaudaraan dan keadilan. Karena ada dua kaum kan rawan terjadi perselisihan antara keduanya. Maka dari itu Nabi Muhammad menguatkan persaudaraan dan keadilan. Terakhir menjadi perjanjian dengan umat non-muslim atau dagang Madinah. Nanti dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Keberhasilan dakwah di Madinah yang pertama, Islam berkembang besar. Yang kedua, masyarakat hidup damai dan berakhlak. Yang ketiga, muncul kekuatan politik dan militer Islam. Yang keempat, Nabi menjadi pemimpin agama dan negara. Keberhasilan dakwah Nabi di Madinah, Islam berkembang besar karena antusiasnya orang Madinah ya. Islam itu berkembang lebih cepat atau banyak orang Madinah yang masuk Islam. Yang kedua, masyarakat hidup damai dan berakhlak karena orang-orang pada masuk Islam, masyarakatnya itu menjadi berdamai dan berakhlak, seperti sudah mengetahui atau sudah saling menghargai antara sesama orang. Yang juga muncul kekuatan politik dan militer Islam. Dan keempat, Nabi menjadi pemimpin agama dan negara. Kesimpulan, mau dibaca Mbak Yolanda? Kesimpulan, hikmah dan teladan dari dakwah Nabi. Yang pertama ada sabar dan konsisten dalam menyampaikan kebaikan. Yang kedua, mengedepankan akhlak dan kasih sayang. Yang ketiga, bijak dalam menghadapi tantangan. Yang terakhir adalah pentingnya strategi dan membangun persaudaraan. Kita harus meneladani dakwah Nabi. Sabar konsisten, kita harus bersabar. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh arogan dan konsisten atau istiqomah, karena kan dakwah itu tidak hanya sekali dua kali ya. Mengajak umat untuk konsisten kan susah ya, kita harus konsisten serta istiqomah. Seperti kalau hari ini mengajar, sebetulnya mengajak dengan sabar, tidak boleh marah-marah, tidak perlu emosi. Yang kedua, tekankan akhlak dan kasih sayang. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia terhadap sesama dan kasih sayang terhadap sesama, baik sesama orang ataupun sesama hewan. Pokoknya itu sesama dulu. Yang ketiga, bijak dalam menghadapi tantangan. Seperti tantangannya misal berat ya, kita harus sabar, kita harus konsisten, kita harus jangan lupa kita harus ikhlas. Kalau menghadapi tantangan kita harus bertawakal, berikhtiar. Bertawakal yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh, dan setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh kita harus berikhtiar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah atau kita berpasrah
diri kepada Allah. Yang terakhir, pentingnya strategi dan membangun persaudaraan. Kita dakwah itu kan harus dirancang dengan matang-matang karena perlu strategi yang matang untuk mengajak orang Madinah masuk Islam dan membangun persaudaraan. Nah, selanjutnya ibu akan membuat drama atau bermain peran dengan menunjuk 4 murid biar lebih seru ya teman-teman. Siapa yang mau mengajukan diri? Saya Bu, saya. Ada lagi? Saya Kurang satu. Mbak Rida. Berarti Mbak Rida, Mbak Devinta, Mbak Mulada sama Mbak Deva ya? Ya. Tadi cara menerapkan cerita tentang dakwah Nabi dengan menggunakan metode role play atau bertukar peran. Karena ibu rasa semua sudah paham ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bertemu lagi minggu depan. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.